Ustadz, ada yang bertanya kepada ana, satu hari sebelum bulan puasa di tempat pengajian ibu ini, mereka pergi ke kuburan suatu tempat. Di sana mereka berdoa kepada Allah. Apakah ini termasuk pintu-pintu syirik? Dirinci. Apabila mereka berdoa kepada Allah, Jalla wa'ala, dan mereka menjadikan kuburan ini sebagai tempat berdoa, doanya kepada Allah, tapi mereka jadikan tempat kuburan ini sebagai tempat doa, dan mereka anggap ya doa di tempat kuburan ini adalah sesuatu yang dianjurkan, maka bisa jatuh ke dalam bid'ah. Dan kalau mereka menganggap bahwa dengan berdoa di samping kuburan ini akan lebih dikabulkan, maka bisa jatuh ke syirik kecil, karena telah menjadikan yang sebagai sebab kebaikan, keberkahan, yang itu bukanlah sebagai sebab. Nah, dan kalau mereka menjadikan orang yang telah meninggal ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam ibadah, maka ini syirik besar, syirik Abu Lahab CS, ya, yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mohon izin untuk memberikan tanggapan terhadap 3 pernyataan Ustadz Farhan Puraiha yang membid'ahkan dan mensyirik asgorkan sekaligus mensyirik akbarkan 3 amalan ulama salaf. Yang pertama, berdoa di sisi kuburan. Yang kedua, berdoa di sisi kuburan dengan keyakinan ijabahnya. Yang ketiga, berdoa di sisi kuburan dengan cara bertawasul kepada ahli kubur. Yang pertama dikatakan bid'ah, yang kedua dikatakan syirik asghar, yang ketiga merupakan syirik akbar. 3 hal ini merupakan senjata kelompok Wahabi untuk menyesatkan, untuk membid'ahkan, dan untuk mensyirikkan amalan-amalan kaum muslimin baik salaf ataupun khalaf. Walaupun seringkali mereka mengklaim bahwa mereka mengikuti dalil, mengikuti ulama-ulama salaf, tetapi kalau kita perhatikan poin-poin 3 poin ini, itu bertentangan dengan amalan-amalan salaf, amalan-amalan para sahabat, amalan-amalan para tabi'in, amalan-amalan para imam mazhab. Kemudian siapa yang mereka ikuti? Mana dalil yang mengharamkan berdoa di sisi kuburan? Ya, mereka katakan coba datangkan dalil. Mereka tidak pernah mendatangkan dalil, hanya prasangka mereka saja yang bukan dalil dianggap dalil. Yang kedua, ketika dia membid'ahkan, itu kan sama saja dengan mengharamkan sesuatu, itu perlu dalil. Sedangkan kami hanya menunjukkan bahwa ini amalan salaf, jelas sandarannya, jelas riwayatnya, jelas siapa yang mengamalkannya. Sedangkan mereka hanya tuduh ya. Kemudian diklaim itulah yang sesuai dengan salaf. Padahal nyatanya ketika kita buka referensi ulama-ulama fikih, kita buka referensi ulama-ulama qiraah, kita buka referensi ulama-ulama salaf, nyatanya banyak orang yang berdoa di sisi kuburan, banyak ulama yang berdoa di sisi kuburan karena ingin ijabah doanya, dan banyak orang yang melakukan tawasul. Klaim mereka itu klaim palsu. Supaya apa? Supaya mereka mudah untuk mensyirikan orang lain, ya, dan memfitnah, mengujar perpecahan di tengah umat. Untuk hal yang pertama, berdoa di sisi kuburan, saya bawakan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Pandangan Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya oleh anaknya, bolehkah kita berdoa di sisi kuburan? Sa'altu ani rajuli yamasu minbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabarraku bimassihi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bil qabri misla dzalik aw nahwa hadza yuridu bidzalika taqarruba ila Allah jalla wa azza maqala la ba'sa bidzalik. Aku bertanya kepada ayahanda Imam Ahmad bin Hanbal tentang seorang laki-laki mengusap mimbar Nabi
bermaksud tabarruk dengan mengusapnya itu. Ia mencium mimbar itu dan melakukan hal yang sama terhadap makam Nabi, makam orang soleh yang jelas-jelas soleh, paling soleh, atau yang seperti itu dengan bermaksud bertakor mendekatkan diri kepada Allah. Apa jawaban Imam Ahmad bin Hambal? Apakah beliau mengatakan itu bidah, mengatakan itu syirik asghar, atau mengatakan itu syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam? Beliau katakan boleh kita berdoa di sisi kuburan, bahkan dalam rangka takarrub, boleh. Yang kedua, berdoa di sisi kuburan, ya, dan memiliki sangkaan bahwa berdoa di sisi kuburan para orang-orang soleh, di sisi kuburan orang para nabi, itu ada keyakinan cepatnya ijabah. Dan ini tradisi ulama ahli sunnah. Hanya orang-orang yang kurang referensi, kurang literasi, atau mungkin punya agenda untuk menyesatkan umat, yang begitu benci dengan amalan-amalan ini. Yang artinya, Anda sebutkan yang artinya karena terlalu panjang. Hadis dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abi Asim, seorang ulama salaf, meriwayatkan dalam kitabnya Al-Ahadu wal Masani, sahabat Thalhah bin Ubaidillah dibalikan rumah seharga 70.000 dirham, yaitu rumah yang ditempati makamnya di depan Hijratain. Aku melihat sekelompok ahli ilmu dan ahli keutamaan apabila memiliki hajat, memiliki kebutuhan, mereka mendatangi makamnya, mengucapkan salam dan berdoa di depannya, dan selalu dikabulkan. Guru-guru kami dahulu, para ulama-ulama salaf, bercerita bahwa orang-orang sebelumnya juga melakukan hal itu. Perhatikan redaksi di atas yang menunjukkan bahwa tradisi ziarah makam orang-orang soleh dengan tujuan tabarruk, ngalap berkah, agar hajat kita dikabulkan, telah berlangsung sejak generasi salaf yang soleh. Hal ini tidak termasuk syirik asghar sebagaimana apa yang dipahami oleh Ustadz Farhan Puraiha. Dari mana dasar Ustadz ini mengatakan syirik? Sebagaimana asumsi kelompok ekstrim dan radikal Salafi Wahabi. Tentang tawasul, kita berdoa di sisi kuburan orang soleh, baik nabi atau orang-orang soleh, kemudian menjadikan orang-orang soleh itu sebagai pelantara. Apakah itu syirik akbar yang menjadikan seorang menjadi keluar dari agama Islam, sehingga mereka berani untuk membunuh orang-orang muslim di Yaman? Kalau Yaman nggak, mohon maaf, di Makkah, di Madinah, di Oman, di Kuwait, di Ahsa, di Najd, di Huraymila, mereka bunuh. Karena apa? Karena dianggap sudah murtad, syirik. Apa kesyirikannya? Melakukan tawasul. Bahkan ucapan Ustadz Farhan Puraiha, itulah kesyirikan orang-orang Quraisy, ya, kesyirikan Abu Jahal, Abu Lahab, dengan membawakan ayat surah Az-Zumar ayat 3, padahal tidak ada satupun ulama ahli tafsir yang mengatakan itu dalil pengharaman tawasul. Hanya pemahaman orang-orang Wahabi saja, anggapan-anggapan semu yang tidak berdasar, ya. Saya bawakan tafsiran Ibnu Katsir tentang surah An-Nisa. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dalam ayat ini Allah menuntut kita apabila kita menganiaya diri dengan melakukan perbuatan dosa dan kita hendak bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, maka kita mendatangi Rasulullah baik ketika beliau masih hidup ataupun sudah meninggal, lalu kita memohon ampunan kepada Allah serta bertawasul, beristighosa, menjadikan Rasul sebagai pelantara agar dimohonkan ampunan kepada Allah. Kemudian Ustadz Farhan Puraiha mengatakan itu syirik akbar, padahal bertentangan dengan ayat, tapi mengklaim sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi pemahamannya bertentangan dengan para salaf, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bagaimana tanggapan Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut, yang artinya karena terlalu panjang? Banyak ulama menyebutkan seperti Imam Abu Mansur As-Sabbagh dalam As-Samil, cerita yang populer dari Al-Utbi. Beliau berkata, aku duduk di samping makam Rasulullah
makam Rasulullah, artinya Rasul sudah meninggal, sudah wafat. Kemudian datang seorang A'rabi dan berkata, salam sejahtera atasmu ya Rasulullah. Aku mendengar Allah berfirman, sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu mohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Aku datang kepadamu dengan memohon ampun karena dosaku dan memohon pertolonganmu kepada Tuhanku. Kemudian ia mengucapkan syair, wahai sebaik-baik orang yang jasadnya disemayamkan di tanah ini, sehingga semerbaklah tanah dan bukit karena jasadmu, karena berkahnya Nabi itu tidak akan terputus karena kewafatan Nabi, sehingga jiwaku sebagai penebus bagi tanah tempat persemayanmu. Di sana terdapat kesucian, kemurahan dan kemuliaan. Kemudian Arabi itu pergi, kemudian aku tertidur dan bermimpi. Siapa yang tidur? Al-Utbi, sahabat Al-Utbi. Kejarlah si Arabi itu, kata Rasul, sampaikan berita gembira kepadanya bahwa Allah telah mengampuni dosanya walaupun Rasul sudah wafat. Ketika seseorang datang ke makam Rasulullah, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun, ya, bertawasul kepada beliau, maka Rasul akan mendoakannya. Karena orang yang meninggal itu bukan seperti anggapan orang-orang materialisme yang tidak ada interaksi lagi dengan kita. Orang-orang wafat itu masih bisa melihat kita, masih bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Al-Utbi ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Hajj, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali dalam kitab Al-Mughni. Masa gak tahu kitab Al-Mughni? Apakah memang sengaja mereka tutup-tutupi? Abu Al-Faraj Ibnu Qudamah dalam Asyara Al-Kabir, Asy-Syaikh Al-Buhuti dalam Kasyaful Qina. Dan ini kitab-kitab yang ini selain Imam Nawawi itu kitab-kitab Hanabilah. Masa mereka gak pernah baca kitab-kitab Hanabilah? Sedangkan ada tafsiran ayat ini, kemudian tawasul para orang-orang, para sahabat, ya, tawasulnya para ulama. Kemudian mereka berani mensyirikkan. Apakah menutup mata atau sengaja ditutup-tutupi karena takut kedoknya imamnya itu terbongkar, atau apa? Kadang-kadang pusing dengan orang-orang yang begitu gencar mengatakan itu syirik, itu bid'ah. Sedangkan amalan-amalan itu merupakan amalan madhab Hambali sendiri yang begitu mereka agung-agungkan. Keterangan tersebut memberikan kesimpulan bahwa ketika kita punya hajat seperti ingin diampuni oleh Allah atau hajat lainnya, maka kita melakukan ziarah ke makam Nabi, para wali dan orang soleh, lalu kita berdoa di sana. Ziarah dengan tujuan tabaruk di atas jelas tidak dilarang dan tidak dianggap syirik. Tetapi sayangnya oleh orang-orang yang mengaku manhaj salaf, yang menganggap itu dalil Al-Quran, mengikuti dalil hadis, tetapi apa yang dikatakan berikut ini, yang dikatakan Ustaz Farhan Puraya, jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bahkan bertentangan dengan amalan salaf dan ulama-ulama mazhab. Nauzubillahi min dzalik.